Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara lomba, serta saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya banggakan. Puji dan syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada syuri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang seperti apa yang kita rasakan saat ini. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dwi Nadia Puspita dari SMA Negeri 3 Metro, Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Mari Lestarikan Bahasa Indonesia, yang bertujuan untuk mengajak seluruh rakyat Indonesia agar lebih memahami betapa pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Republik Indonesia serta bahasa persatuan bangsa Indonesia, sehingga rakyat Indonesia lebih bersemangat untuk mengemban kewajiban melestarikan bahasa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, bagi dunia, bahasa Indonesia hanyalah sebuah tulisan. Tapi bagi kita, bahasa Indonesia adalah dunia. Maka, jagalah bahasa Indonesia jika tidak mau kehilangan dunia. Hadirin yang saya hormati, mengapa bahasa Indonesia penting untuk dilestarikan? Pertama, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia serta bahasa kebanggaan kita yang tidak boleh luntur, terutama dalam era globalisasi ini. Kedua, karena bahasa Indonesia telah termaktub dalam Sumpah Pemuda 1928 yang mengandung nilai-nilai sejarah yang sangat berharga dan berhubungan erat dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ketiga, karena bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antar daerah, antar suku dan masyarakat etnis, serta antar budaya bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia serta bahasa persatuan bangsa Indonesia. Di Indonesia juga memiliki keragaman bahasa. Menurut data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, sampai Oktober 2019 terdapat 718 bahasa, 778 dialek, 43 subdialek, dan 801 persebaran bahasa di 34 provinsi. Dari banyaknya bahasa tersebut, bahasa Indonesia lah yang sama-sama dimengerti. Bahasa yang menjadi ciri khas kita, sekaligus identitas sebagai bangsa yang memiliki eksistensi dalam gempuran budaya global. Hadirin yang saya hormati, akan tetapi dewasa ini banyak bermunculan bahasa asing atau istilah gaul lainnya yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat melunturkan keaslian bahasa Indonesia sebagai jiwa bangsa. Bisa kita lihat sendiri bahwa pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum menggunakan bahasa Indonesia dengan lebih bijak, terutama pada kalangan muda. Sering kita mendapati anak-anak muda seolah lebih bangga menggunakan bahasa asing atau istilah gaul lainnya. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk menggabungkan bahasa asing dan istilah gaul tersebut dengan bahasa Indonesia. Saudara-saudaraku, jika hal seperti ini terus-menerus terjadi, maka bahasa Indonesia akan luntur. Jika bahasa Indonesia luntur, bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan baik? Bagaimana dengan bunyi Sumpah Pemuda yang telah kita ikrarkan untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia? Bayangkan
kemajuan teknologi dan informasi yang tidak bisa kita pungkiri membawa pengaruh buruk pula terhadap kelestarian bahasa Indonesia. Namun, pada kenyataannya, kita tidak bisa menjadikan kemajuan teknologi dan informasi sebagai satu-satunya alasan lunturnya bahasa Indonesia. Kita perlu berbenah diri. Sesegera mungkin kita sadari bahwa kita harus lebih bijak dalam menghadapi arus globalisasi ini. Hadirin yang saya hormati, kita sebagai rakyat Indonesia memiliki kewajiban untuk melestarikan bahasa Indonesia. Ada banyak cara, salah satunya dengan mengadakan dan mengikuti kegiatan kali ini. Saudara-saudaraku, mari kita buat gerakan dari sekarang melalui diri kita sendiri untuk senantiasa menggunakan bahasa Indonesia dengan lebih bijak dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terutama dalam kegiatan-kegiatan formal. Hadirin yang saya hormati, dari uraian yang telah saya sampaikan, kesimpulannya adalah kita sebagai bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk melestarikan bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia tidak luntur, agar kita tidak kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia. Dengan mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita lestarikan bahasa Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.